Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan saya demokan untuk materi konstruktor. Untuk materi konstruktor kemarin sudah saya sampaikan, dan di pertemuan ini nanti akan saya demokan untuk implementasi konstruktor untuk kasus di project kemarin, yaitu untuk project UMKM. Jadi di sini kemarin ada entitas user, login, UMKM dan pelanggan. Kemudian login dan user hubungan entitasnya ini agregasi. Kemudian user dengan UMKM dan entitas pelanggan ini hubungannya inheritance. Kemudian di sini saya akan coba menambahkan suatu entitas baru, yaitu payment, yang terhubung ke entitas pelanggan. Jadi pelanggan nanti bisa terhubung ke entitas class payment. Saya akan buat class payment. Di dalam class payment ini nanti pelanggan bisa menambah saldo, kemudian nanti untuk digunakan pembayaran, kemudian nanti bisa melihat saldo yang sudah ada, kemudian melihat saldo yang ketika sudah dikurangi atau ditambah. Nah, di sini saya akan memanfaatkan konstruktor di class payment. Yang pertama, kita akan coba develop dulu entitas-entitas, objek-objek, serta metode-metode yang akan nanti kita gunakan. Jadi di sini class payment nanti akan punya variabel saldo dengan modifier public dan tipe datanya integer. Kemudian saya tambahkan di sini variabel value, sifatnya juga public. Value ini nanti akan digunakan untuk menampilkan nilai atau isi dari saldo. Kemudian di sini saya sudah ada satu metode isi saldo. Nah, isi saldo ini untuk menambah value atau nilai dari saldonya. Kemudian modifiernya juga public, visibilitasnya. Kemudian di sini saya ada ambil saldo yang bisa digunakan untuk pembayaran. Tipe datanya integer. Kemudian kalau sudah bisa mengisi atau menambah, kemudian atau mengambil untuk pembayaran, maka di sini saya akan buat get saldo. Modifier juga public, tipe datanya integer. Get saldo ini nanti digunakan untuk mengambil, jadi untuk melihat nilai saldo yang ada. Kemudian di sini saya tambahkan metode yang digunakan sebagai konstruktor. Tentu saja karena kelasnya payment, saya akan membuat kelas metode payment dengan tipe datanya juga integer, yang nanti akan isinya itu menunjuk variabel saldo. Nah, jadi ini kita sudah punya patokan ya. Kita buat kelas payment, isi variabelnya saldo, value, nanti ada metode payment sebagai konstruktor, kemudian get saldo, ambil saldo, isi saldo. Isi saldo berarti ini nanti nilainya dari saldo yang tetap akan bertambah, nanti kita pakai operator increment. Kemudian kalau ambil saldo berarti untuk digunakan membayar ya, isi debit saldo yang ada itu berarti akan berkurang, berarti saya akan menggunakan operator decrement. Kemudian get saldo ini untuk mengambil nilai saldo dengan variabel value. Oke, saya langsung terapkan menggunakan ID NetBeans. Saya lanjutkan untuk yang kemarin. Di sini saya di project Ingkung App. Di sini di package user sama dengan kelas user, UMKM dan pelanggan. Saya buat kelas baru, kelas payment. Oke, ini kelas payment. Kemudian di kelas payment ini nanti akan saya buat sesuai patokan tadi ya. Nah ini
variabelnya saldo dan value kita buat dulu untuk variabelnya. Nah, kemudian untuk value itu nanti akan saya buat parameter, jadi tidak saya deklarasikan di awal. Kita buat konstruktornya terlebih dahulu. Nah, di sini saya buat metode payment yang namanya sama dengan nama kelas payment, sehingga kita sebut ini sebagai konstruktor. Di sini saya jadikan konstruktor berparameter dengan parameternya adalah integer saldo. Kemudian saya akan merujuk variabel ini ke variabel saldo. Oke, selanjutnya kita buat untuk metode pengisian saldo. Ini untuk menambah, saya pakai get saldo. Oh maaf, isi. Isi saldo ini saya juga berparameter, saya buat ke dalam variabel value. Nah, di sini nanti akan merujuk ke saldo. Nah, karena mengisi berarti akan menambah, saya buat variabel menggunakan increment. Pakai void ya, karena tidak mengembalikan nilai. Nah, lihat perbedaannya ketika kita menggunakan metode yang kelasnya sama dengan namanya dengan nama kelas. Ketika tidak mengembalikan nilai, tidak menggunakan return, kita tidak menggunakan void. Tapi kalau kita membuat metode yang biasa tanpa return, kita perlu void. Kemudian saya akan buat ambil saldo. Ini dengan decrement. Kemudian selanjutnya adalah metode get saldo. Ini tanpa parameter saja.